will have an impact on tomorrow. It is how we can ensure that tomorrow will be better and more sustainable. Indonesia mengalami pembangunan infrastruktur yang cepat dan modern, terutama di era milenium. Union Metal dibangun pada tahun 1972 di Jakarta. Dengan bangga, turut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Pabrik Union Metal kini berdiri di atas tanah seluas 6,2 hektar di kawasan industri Jababeka dan 3 hektar di kaki Gunung Penanggungan di Ngoro Industrial Park, Jawa Timur, mampu menghasilkan fabrikasi metal yang berkualitas tinggi. Pengembangan usaha Union Metal telah dimulai sejak tahun 1980. Dengan dibelinya mesin-mesin produksi berkualitas dari Eropa, maka pabrik ini mampu menghasilkan produk unggulan seperti wire mesh dengan kapasitas hingga 5.000 ton per bulan. Produk-produk unggulan Union Metal antara lain adalah wire mesh, floor deck, atap metal, genteng metal, Union Truss, C-channel, dan siku lubang. Untuk mendapatkan sebuah desain produk yang efektif mengikuti penerapan misi dan visi, setiap produk Union Metal harus melalui fase research and development terlebih dahulu. Produk tersebut diuji coba sampai tercapai kualitas yang terukur. Union Metal menerapkan metode kerja dan produk yang telah diakui oleh standar internasional, terlihat dengan berhasilnya perusahaan mendapatkan berbagai macam ISO untuk sistem penggarapan mutu dan hasil produksinya. Produk-produk kami telah dipergunakan di berbagai bangunan, baik perumahan maupun gedung-gedung perkantoran dan bangunan modern lainnya. Kami menyadari kekuatan kami ada di ketahanan dan kualitas produk kami, sehingga kami tidak ragu untuk menyapa dunia, bekerja sama dengan pelanggan kami dalam membangun dan menyongsong masa depan. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, or Wika Gedung, is one of the companies under PT Wijaya Karya Persero, which is established in October 24, 2008. Our vision is acting as the chosen partner to creating space for better humans' life. And our growth and to create value. Wika Gedung is the best chosen partner to build building construction. Throughout its corporate history, Wika Gedung has had satisfying track record, both experience and performance that are profitable for shareholders. This is in line with the corporate's main target to be world-class building contractor. By positioning itself as a total solution contractor,
Wika Gedung provides integrated construction services using advanced technology to give comprehensive construction work solution by upholding safety and quality. Wika Gedung has developed solutions and precast or prefab building through backward integration approach to strengthen supply chain or company core business. To develop forward integration business, Wika Gedung focuses on business development through property business towards investment and concession to gain from recurring income through concession SIM and BOT or build, operate, transfer. Has been succeeded in completing various projects, Wika Gedung has promising future business prospect. Those achievements are resulted from hard work of the whole corporate member that optimally contributed to guard customers' confidence and continual innovation. Therefore, the products meet and even above the expectation of the customers. In line with the company's motto, creating space for better humans' life. Wika Gedung has run its business for years and received various achievements. As a part of Wika Group that operates all over Indonesia, Wika Gedung is recognized and trusted as contractor in construction industry in Indonesia. The achievement of Wika Gedung from year to year has increased significantly. Wika Gedung has developed its business capacity through the initial public offering or IPO plan, as well as transforming as public company. This is the journey of our dedication, commitment, alongside the nation to build the dreams. It begins from Kali Berantas expansion project in East Java, Indonesia. Since 1980, history justified that PT Berantas Abipraya were the first BUMN Karya that officially created by Indonesia government. Since that day, we were being inseparable part from Indonesia development. We learned, growing and transforming become the living company that surely proven can step up and facing the challenge. Raised reputation that built through integrity and professionalism has bring the trustworthiness of domestic and international market to handle national strategic and prestigious projects. The global competition demand an efficient and effective technology. By utilizing Building Information Modeling or BIM
and supported with lean construction, ensure every project that we handled is precisely planned, digitized, connected, and synergize every essential element. The latest technology that we applied, demanding higher standard and more dynamic human resource. The interrelation between the technology growth and adaptive human resource is the key to innovations of every construction work that we developed. We believe the harmony of technology and skill regeneration will evolve the way of thinking and sculpting a process-oriented character. And it reflects our core value, akhlak. Well known with the Holistic Services Construction Company, which capable handling national strategic projects, currently PT Brantas Abipraya supported with 7 business units and 1 subsidiary that are productively and independently strengthen PT Brantas Abipraya position as one of the best construction company in the market. Abipraya Sumber Daya Air. Abipraya Gedung. Abipraya Infrastruktur. Abipraya Beton. Abipraya Alat. Abipraya Property. Abipraya Tol. And PT Brantas Energi. The existence of PT Brantas Abipraya in construction industry scene is also noticeable from the company involvement and various public partnership projects, such as Cisumdawu Toll Road, Probowangi Toll Road, Jalintim Sumatra Preservation Activity in South Sumatra Province. Our journey and experience has brought us to the acknowledge from various entities. It pushed our spirit further, a commitment to bring out the best potential of nation. For us, every appreciation is a form of responsibility to synergize with the society to build a better life quality through sustainable infrastructure that always side by side with the nation dreams. Our best dedication for Indonesia and the world. Abipraya, spirit for giving the best.
untung itu do pengarahan angin open
Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikannya, sehingga walaupun di situasi pandemi belum usai seperti saat ini, kita tetap diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu bersama di acara pada hari ini. Nah, selamat datang di acara Exclusive Company Session by ICEE 2022 dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung atau yang biasa kita dengar dengan Wika Gedung yang diselenggarakan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022. Nah, perkenalkan nama saya Firstia Maulida yang hari ini akan menjadi pemandu acara dari awal hingga akhir. Nah, pada acara hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang salah satu perusahaan ternama di bidang konstruksi, yaitu yang tadi saya sebutkan juga, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Nah, acara hari ini akan mengangkat tema kontribusi PTWG di kala pandemi dan dipimpin langsung oleh salah satu perwakilan dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung yang sangat luar biasa pastinya. Nah, bagi peserta yang nantinya akan memiliki pertanyaan selama keberlangsungan acara, peserta dapat menuliskan pertanyaannya langsung di Slido dengan kode 078788 atau dapat juga melalui link bit.ly/Q&A-ICE-X-Wika Gedung dengan huruf Q, A, I, C, E, W, I, K, A, dan huruf G, huruf kapital. Sekali lagi, untuk teman-teman semua yang nantinya ingin menanyakan pertanyaan, bisa langsung melalui Slido dengan kode 078788 atau bisa juga melalui link bit.ly/Q&A-ICE-X-Wika Gedung dengan huruf Q, A, I, C, E, W, I, K, A, dan huruf G, huruf kapital semua. Nah, pertanyaan nantinya akan dijawab oleh narasumber pada sesi tanya jawab. Dan juga jika peserta ingin bertanya langsung kepada narasumber dan juga berinteraksi secara langsung, peserta dapat raise hand dan juga on mic ketika dipersilahkan oleh MC, yaitu saya sendiri pada sesi tanya jawab nantinya. Nah, selain itu, hari ini juga akan ada total 5 buah eksklusif souvenir dari PT Wika untuk peserta yang beruntung nih. Jadi untuk mendapatkan door prize ataupun memenangkan quiz ini nanti ya, jangan lupa untuk mengisi form absensi dan juga menggunakan virtual background yang telah disediakan atau juga dapat diakses di bit.ly/ICEE Expo VBG. Sekali lagi, bisa juga diakses untuk VBG-nya di bit.ly/ICEE Expo VBG dengan huruf ICEE, dan VBG huruf kapital gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi-sesi selanjutnya, saya ingin menginformasikan beberapa peraturan yang saya harap bisa dipatuhi dari awal hingga akhir acara hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menggunakan nama asli dalam Zoom dan hadir sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta diharapkan untuk tidak on mic apabila tidak diperkenankan oleh moderator. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung di Zoom pada waktu yang disediakan oleh moderator dengan fitur raise hand, lalu menyalakan kamera dengan virtual background yang telah disediakan, lalu tunggu dipersilakan oleh moderator untuk bertanya. Setelah itu, silahkan on mic dan perkenalkan diri dengan format nama dan asal. Kemudian, sampaikan pertanyaan Anda, lalu jangan lupa juga untuk mematikan mikrofon atau off mic setelahnya, dan setelah itu untuk menjaga room Zoom tetap kondusif ya, jangan lupa di on mic-kan nanti. Nah, sekali lagi untuk virtual background, untuk yang belum tahu ada di mana, bisa diakses melalui bit.ly/ICEE Expo VBG dengan huruf IC, dan VBG huruf kapital. Selanjutnya, tidak diperkenankan untuk menyebarkan link Zoom ke pihak lainnya. Dan yang terakhir, peserta wajib untuk mengisi form presensi dan juga form feedback untuk memperoleh sertifikat kepesertaan hari ini. Nah, form presensi akan diberikan selama keberjalanan acara dan juga form feedback akan diberikan di akhir sesi. Nah, kelima aturan tersebut diharapkan untuk dilaksanakan selama keberlangsungan acara ya teman-teman, agar acara company session hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Nah, mungkin setelah ini kita akan beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi yang pastinya sudah ditunggu-tunggu atau sesi inti, yaitu sesi pemaparan materi. Nah, namun mungkin di awal kita pengen tahu dulu nih, siapa sih pembicaranya yang tadi saya sudah gadang-gadangkan sebagai pembicara yang spesial gitu. Nah, jadi pembicara kita pada hari ini adalah Pak Nariman Prasetyo MMT sebagai Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin boleh juga nih dibantu sama tim operation untuk CV dari Pak Nariman. Wah, bisa kita lihat ya di sini kalau beliau ini memang benar-benar luar biasa gitu ya. Beliau telah mendapatkan beberapa penghargaan ya di
Di antaranya ada Top CSR Award kategori Top Leader on CSR Commitment 2021, lalu juga ada Anugerah BUMN 2021 kategori CEO Driving Execution terbaik pada tahun 2021 juga. Selanjutnya ada Economic Review kategori The Best Indonesian CEO for CSR of the Year pada tahun 2021 juga, dan masih banyak lagi yang tidak kalah luar biasanya. Dan sejak tahun 2017 hingga saat ini, Pak Nariman Prasetyo MMT ini menduduki jabatan sebagai Direktur Utama dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Oke, terima kasih untuk tim operations atas CV-nya ya. Oke, nah mungkin setelah tadi saya bacakan CV-nya, pasti teman-teman lebih tidak sabar nih ya untuk langsung berinteraksi dengan Pak Nariman dan juga mendengarkan pemaparan materinya. Jadi oke, kalau begitu tak perlu lama-lama lagi, kepada Pak Nariman Prasetyo, waktu dan tempat atau layar dipersilahkan. Baik, Mbak Maulida selaku pemandu. Terima kasih waktunya sudah diserahkan pada saya untuk mulai pemaparan di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, untuk mengenal PT Wika Gedung, sedikit ada update dari company. Bisa kita lihat sepintas supaya tahu Wika Gedung itu korporasi dalam bisnis apa ya. Jadi visi misi perusahaan di sini kita lihat visinya ini Wika Gedung untuk menjadikan partner pilihan. Siapapun stakeholdernya, kami punya visi bahwa kami akan menjadi partner pilihan. Kemudian dari misinya ini, kita akan membuat semua produk Wika Gedung adalah produk yang berkualitas. Inovasi bisa meningkatkan pertumbuhan korporasi dalam penciptaan nilai. Ini kata kunci pada visi misi kami yang sangat simpel sekali. Jadi partner pilihan dan kualitas yang kita tuhnya dengan inovasi. Transformasi bisnis yang kami lakukan, jadi umurnya Wika Gedung itu belum terlalu senior ya, bukan tua, tapi belum terlalu senior. Karena kami lahir transformasi yang paling penting ini pada saat tahun 2017. Karena tahun 2017 adalah untuk pertama kali PT Wika Gedung melantai di bursa sebagai perusahaan terbuka, perusahaan IPO. Jadi sampai hari ini, walaupun masih berumur 12 tahun, tapi PT Wika Gedung ini sudah berstatus perusahaan terbuka dengan IPO pada tahun 2017. Kemudian, bentar, saya lihat di sini. Untuk transformasi bisnis kami ke depan, jangka pendek di tahun 2023 ini, Wika Gedung akan mentargetkan sebagai perusahaan yang world class pada space provider-nya. Jadi, dalam substansi dengan kualitas kelas dunia. Bukan berarti harus berbisnis di luar negeri atau secara internasional, tapi tahun 2023 ini Wika Gedung mentargetkan kualitas yang kami kerjakan, produk kami sudah tingkat kualitas dunia atau kualitas internasional pada umumnya. Finance, karena ke depan siapa yang bisa melakukan engineering di finance ini akan yang menjadi paling kuat.
Dalam pengembangan bisnis, di Wika Gedung ini core bisnisnya adalah building construction. Tapi Wika Gedung ini punya backward pada offset construction-nya berupa produk precast dan modular. Sementara untuk forward di bisnis kami punya bisnis yang pengembangannya di konsesi, di mana konsesi ini bisa PPP scam, public private, atau off-taker market ya. Jadi market-market yang captive kita bisa melakukan konsesi dan kita sinergi dengan badan usaha milik negara ataupun punya pemerintah sumber pendanaannya. Di mana bisnis konsesi ini target kami bisa mencapai atau mendapatkan recurring income untuk korporasi dengan masa yang cukup panjang, dan ini menjadi andalan di dunia bisnis konstruksi ini ke depan. Kami kenalkan juga di sini Wika Gedung, proyek-proyek atau portofolio kami jadi dengan nilai proyek lebih kurang sampai sekarang sudah 42 triliun, dengan lebih kurang jumlah proyeknya 300 total proyek sampai Desember 2021. Kalau kita lihat beberapa proyek yang tadi saya sebutkan di depan, ini ada contoh-contoh untuk proyek sport facilities. Jadi kalau kita lihat di Asian Games tahun 2018, ini ada Equestrian Park di Pulau Mas, Jakarta, arena olahraga balap kuda untuk Asian Games, kemudian ada velodrome di Jakarta juga, ini arena untuk federasi olahraga sepeda. Ini adalah Wika Gedung yang mengerjakan venue-venue untuk Asian Games tahun 2018. Dan di tahun 2020-2021 ini yang cukup fenomenal adalah Stadion JIS, Jakarta International Stadium. Ini ada di Jakarta. Di sini Wika Gedung sebagai leader dan dengan nilai kurang lebih 4,9 triliun. Proyek ini saat ini sudah mendekati sekitar 97%, mudah-mudahan bulan Maret sudah bisa melalui proses finishing. Kalau untuk proyek-proyek tourism ini, kita lihat sekarang sedang berjalan juga di Lombok, Pullman. Di sini ada Mandalika Hotel, Hotel Pullman yang dikerjakan oleh Wika Gedung juga. Kalau kita lihat juga di bawah ini dilengkapi informasi dengan nilainya ya. Jadi Pullman, kemudian tadi Stadion JIS 4,2 triliun, kemudian Hotel Pullman ini 624 miliar, dan seterusnya. Data-data di sini ada semua. Ada daerah di Simalungun, Parapat, Sumatera Utara, Mariana International Resort. Ini beberapa turis proyek yang kami kerjakan juga. Ini adalah wilayah operasi Wika Gedung, seperti biasa, hanya pembagian wilayah area, tapi intinya kami beroperasi secara nasional di Indonesia. Kembali ke topik sore ini, bagaimana kontribusi Wika Gedung di masa pandemi ini. Jadi kalau kita lihat materi dan paparan sore ini sesuai temanya, yaitu kontribusi dan inovasi Wika Gedung di kala pandemi. Dimulai dari triggernya dulu pandemi COVID ini. Bagaimana untuk percepatan inovasinya. Kita lihat latar belakang di sebelah kiri ini, latar belakangnya. Jadi mengenai korban jiwa kita sudah tahu dari berita manapun. Kemudian impact dari pertumbuhan ekonomi yang turun pada kuartal 1 ya, mencapai 2,9%, kemudian ada beberapa ribu pekerja dirumahkan, di PHK, kemudian tingkat pengangguran meningkat, kemudian pengurangan tenaga kerja.
ternyata pengurangan tenaga kerja ini terbesar dari sektor konstruksi. Ini latar belakang trigger akibat dari pandemi COVID-19 di building construction. Kemudian Wika Gedung melakukan korporasi. Kalau kita lihat di sektor yang di tengah ini, aksi korporasi yang kami lakukan yang pertama tadi sesuai visi misi, yaitu inovasi untuk teknologi konstruksi, kemudian digitalisasi. Di sini ada implementasi BIM yang mungkin semua unit usaha bisnis building construction ini harus sudah masuk ke teknologi BIM. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas strategi yang di depan. Salah satu caranya atau sasaran yang ditujukan atau yang ditargetkan oleh Wika Gedung dalam melakukan aksi korporasi ini, yang pertama tentunya Wika Gedung menjadi perusahaan pertama yang bersertifikasi BIM ISO 1965. Jadi tidak ada lost time dan lost sumber daya kami. Sehingga pada periode ini kami juga sudah bisa mendapatkan sertifikasi. Kemudian yang kedua, kami melaksanakan implementasi beberapa teknologi hasil rancangan kami di sektor modular. Ini bisa kelihatan beberapa pekerjaan-pekerjaan infrastruktur di rumah sakit darurat COVID. Kemudian yang terakhir ini cukup viral juga, pembuatan pedok atau building circuit di Mandalika, tempat MotoGP. Kemudian yang ketiga, berperan aktif dan mensukseskan target pembangunan infrastruktur dan sektor dengan sistem KPBU secara nasional. Ini yang menjadi trigger untuk percepatan inovasi PT Wika Gedung dalam masa pandemi ini. Sesuai dengan topik ya, pembicaraan sore ini adalah kontribusi dan inovasi PT Wika Gedung di kala pandemi. Baik, kita lihat berikutnya. Jadi kalau kita lihat kontribusi Wika Gedung dalam periode pandemi ini, yang pertama Wika Gedung mempunyai kesempatan dan memberikan kontribusi membangun 17 rumah sakit darurat COVID dengan total nilai omset kontrak mencapai 1 triliun. Ini dari rumah sakit. Hanya dalam waktu 1 tahun. Tapi rata-rata dari 17 rumah sakit ini, satu rumah sakit tidak lebih dari penyelesaian durasinya 30 hari. Kemudian kami melaksanakan optimalisasi teknologi yang tadi disampaikan di depan, bagaimana pengembangan dan implementasi modular, kemudian menciptakan beberapa precast dan teknologi BIM. Yang terakhir, pada masa ini kami juga memberikan kontribusi untuk terlibat dalam melaksanakan CSR, karena ini corporate responsibility, untuk membantu dan mengurangi dampak COVID ini. Pada masa pandemi ini lebih kurang senilai 4,5 miliar. Ini satu kewajiban kami untuk memenuhi responsibility pada lingkungan dan sosial. Kita lihat industrialisasi konstruksi modular. Karena kita membahas pada masa pandemi, kami coba melihat ke topik modular yang industrialisasinya kami kerjakan selama masa ini. Nah, ini yang kami sampaikan di depan tadi, beberapa rumah sakit ini. Yang pertama di Rumah Sakit Pertamina di Simpruk. Ini lebih kurang 185 miliar dalam waktu 30 hari dan mendapatkan sertifikat dan rekor muri bagaimana membangun ini dengan cara yang paling cepat dan menghasilkan bed untuk pasien paling banyak. Yang kedua,
ini di Pertamina Jaya, di Cempaka Putih ini nilainya 57 miliar. Ini juga nggak sampai 1 bulan. Kemudian di Rumah Sakit Pertamina Tanjung Duren. Ini dalam waktu 30 hari kita bisa mengerjakan 220 bed dengan nilai kontrak 231 miliar. Dan langsung berfungsi, artinya rumah sakit ini langsung berfungsi dan pasien pada saat itu langsung padat, bisa tertangani semua di sini. Kemudian kita lihat pertama kali Wika Gedung melaksanakan teknologi modular ini di Pulau Galang pada saat pertama kali pandemi terjadi di Indonesia. Bisa kita lihat sepintas bahwa owner kami di sini dari Kementerian PUPR. Itu bisa kita lihat durasi yang diperlukan untuk installing modular itu 8 hari saja di Pulau Galang dengan luas 5.100 meter persegi. Kemudian ini adalah pembuatan pedok untuk sirkuit di Mandalika. Jadi pada saat bulan November kemarin, kelihatan pedok di samping kanan ini dalam waktu 21 hari bisa selesai sepanjang 350 meter lari dengan jumlah pedok 50 garasi ya. Jadi tim pembalap ini disiapkan sebanyak 50 garasi di area 13.900 meter persegi. Itu sudah termasuk toilet, musola, kemudian untuk showroom otomotif kami siapkan semua, sehingga bisa dapat dibayangkan sirkuit itu bisa segera berfungsi bila ada pedok ini bisa selesai dikerjakan. Itu kami kerjakan 21 hari pedoknya. Ini salah satu atau ini adalah resume dari proyek-proyek modular rumah sakit COVID-19 yang tadi kami sebutkan. Jadi nilai kontraknya lebih kurang 1 triliun dengan jumlah rumah sakit 18 rumah sakit. Semuanya di masa pandemi tahun 2020 dan 2021 dengan masing-masing tempat mempunyai nilai kontrak dan jumlahnya 1 triliun kurang lebih. Ini teknologi BIM yang kami dalemin dan kami persiapkan kepada engineer-engineer muda, tenaga-tenaga Wika Gedung, supaya semua di proyek bisa mulai memahami untuk implementasi dan aplikasinya ke depan. Jadi di sini ada BIM level 0, level 1, dan level 2 ya. Dan ini berkelanjutan. Kemudian kita lihat implementasi BIM-nya. Jadi di Wika Gedung, total proyek yang sudah menggunakan BIM teknologi ini nilainya kurang lebih 7,3 triliun atau lebih kurang sudah 25 proyek yang menggunakan
teknologi BIM ini. Nah, kami punya rencana, 25 proyek ini bisa kita lihat yang telah diaplikasikan di proyek Wika Gedung, nomor 1 sampai dengan nomor 25, dan kami punya rencana tahun 2023 itu semua proyek Wika Gedung sudah bisa diimplementasikan BIM. Bukan berarti harus proyek yang cukup kompleks problemnya, banyak intervensi knowledge dan skill yang harus dipakai, misalnya antara ME, arsitek, dan strukturnya, sehingga durasinya harus akurat. Tapi ke depan semua proyek Wika Gedung akan menggunakan teknologi BIM ini. Jadi sampai saat ini 25 proyek yang besar semua sudah kami lakukan dengan teknologi BIM. Ini pengaplikasian teknologi BIM ini misalnya di Stadion JIS ini. Stadion JIS bagaimana 3D desainnya ini dan bisa kita lihat dengan realisasinya ini. Jadi yang kanan ini 3D desain pada BIM, yang kiri realisasinya. Ini progres per minggu pertama Januari, kita lihat realisasi di kiri sudah nampak seperti pada saat direncanakan kondisi lahan existing. 0,00%, hanya kita bisa melihat 3D desainnya dari BIM. Dan kita realisasikan hari ini kondisinya yang di sebelah kiri. Ini bisa kita lihat tayangan berikutnya yang di Stadion Jakarta Internasional. Ini update per tanggal minggu pertama, 13 Januari ini. Jadi fisik yang direalisasikan betul-betul mendekati atau akurasinya sama dengan BIM yang dipersiapkan pada saat perencanaan di awal. Stadion ini bertaraf internasional dan sertifikasinya dari Federasi FIFA, sehingga kalau Indonesia mau menjadi tuan rumah sepak bola dunia sudah memenuhi syarat sebagai tuan rumah. Kemudian kita lihat lagi aktivitas kami di masa pandemi ini. Bagaimana kita membuat teknologi precast, artinya precast ini dari komponen precast beton. Kalau tadi keunggulan dan teknologinya modular, sandwich panel yang kami sajikan dan sudah diimplementasikan. Nah, sekarang kami sudah bisa menciptakan yang versi untuk precast beton, dan sifatnya bangunan ini permanen, tidak knockdown, tidak bisa dipindah-pindah. Tapi punya kelebihan durasi yang sangat cepat dengan kualitas yang tingkat akuratnya akan seragam, karena ini diharapkan untuk pekerjaan yang sifatnya massal, banyak dan seragam. Kita lihat. Modular konkret untuk kelengkapan rumah sakit atau unit-unit rumah biasa. Ini di workshop kami di Cilengsi, Bogor, dikerjakan.
Bisa dilihat di sini instalasi dari pemasangan kolom pertama. Ini hitungannya dalam jam. Karena ini rata-rata satu partnya beton ini bisa diangkat oleh 2 manpower. Jadi begitu simpelnya dan memerlukan waktu yang tidak terlalu lama dan semuanya tipikal. Sehingga tidak terlalu rumit, dengan pelatihan yang sangat sederhana, manpower kita bisa aplikasikan ini dengan baik. Nah, ini 7 jam untuk pekerjaan formingnya, sehingga beberapa partisi sudah bisa terpasang. Pada atap dan rangka baja yang konvensional, tidak ada teknologi yang terlalu khusus. Kemudian arsitektur dan finishing tergantung selera takeover-nya user. Jadinya salah satu contoh. Jadi sebuah unit mau untuk rumah tinggal, mau untuk rumah sakit, atau untuk dormitory lainnya, dalam hitungan 5 hari bisa terpasang 1 unit. Dan kami rencanakan ini sampai ke 3 susun, jadi bisa dijadikan rusun. Nah, kami melihat apa yang harus kami lakukan. Kunci berhasilan ini adalah triggernya pertumbuhan ekonomi dituntut harus tetap berlangsung, sehingga pemulihan ekonomi bisa dijaga dan bisa dikendalikan dengan cepat. Ini perlu proses digitalisasi konstruksi dan industrialisasi konstruksi. Karena pada saat yang kadang-kadang di luar dugaan, semua diperlukan banyak, cepat, dan segera berfungsi. Dari situ kita akan bisa melihat percepatan pembangunan ini akan bisa kita topang, akan bisa kita support, dan kita bisa memberi kontribusi secara nasional ataupun di regional yang memerlukan beberapa percepatan pembangunan. Jadi pada sore ini bagaimana kontribusi WG di kala pandemi ini dengan inovasi yang kami lakukan, baik dalam perencanaan untuk persiapan ke depan ataupun hasil dari sebuah perencanaan yang sudah diimplementasikan pada saat pandemi ini berjalan dan semuanya sudah berfungsi. Demikian paparan singkat dari Wika Gedung tentang inovasi Wika Gedung dan kontribusinya pada masa pandemi ini. Terima kasih Mbak Maulida, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nariman. Teman-teman sekalian, kita baru saja selesai nih ya mendengarkan pemaparan materi dari Pak Nariman Prasetyo MMT selaku Direktur Utama dari PT Wika Gedung ini. Nah, mewakili peserta acara dan juga teman-teman panitia, Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Nariman yang telah meluangkan waktunya menjadi pembicara kita pada hari ini nih. Nah, kalau boleh saya review sedikit juga, tadi ada beberapa poin yang menjadi highlight dari pemaparan Pak Nariman barusan gitu ya, teman-teman. Yang pertama nih, Pak Nariman menjelaskan bahwa visi dari Wika Gedung adalah menjadi partner pilihan, lalu misinya menjadi selalu berkualitas dan inovatif. Selain itu, Wika Gedung di sini juga diberitahukan tadi kalau sudah berdiri 12 tahun dan sudah IPO pada tahun 2017 dan kualitasnya sudah world class provider gitu teman-teman. Lalu di sini yang menjadi tema kita hari ini yaitu kontribusi WG di kala pandemi. Jadi Pak Nariman juga menjelaskan bahwa PT Wika ini terbangun 17 proyek rumah sakit dengan total nilai kontrak 1 triliun, yang mana pembangunannya tidak lebih dari 30 hari. Lalu juga ada optimalisasi modular, precast, lalu BIM atau Building Information Modeling juga sudah ada lebih dari 25 proyek senilai lebih dari 7 triliun, yang dimana salah satunya adalah Stadion Jakarta International Stadium ya Pak, yang sertifikasinya sudah dari FIFA. Dan yang terakhir adalah si
Nggak kedengaran. Yang terfokus pada COVID kurang lebih senilai 4,5 miliar. Waduh, ini gitu. Walaupun pandemi tetap saja dengan baik gitu. Oke, mohon maaf sekali teman-teman, tadi barusan agak ada ke-disconnect sedikit gitu ya. Oke, kita langsung melanjutkan aja nih. Kita tadi sampai di sesi tanya jawab gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan, langsung aja buka Slido, lalu masukkan kode 078788 atau buka link di bit.ly/Q&A ICEE X Wika Gedung. Dengan huruf Q, ICEE, WIKA, dan D huruf kapital. Waduh, oke, ternyata di sini sudah banyak nih ya teman-teman, ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa langsung kita mulai aja. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama nih Pak, dengan 13 likes. Waduh. Yang pertama pertanyaannya dari Irfan Alit Mahendra. Apakah dari Wika Gedung membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk magang ataupun proyek bagi mahasiswa? Jika iya, bagaimana cara kita untuk dapat bergabung nih Pak? Oke, kepada Pak Neriman, boleh dijawab pertanyaannya Pak. Jawaban. Baik. Langsung atau nunggu semua atau gimana Mbak? Langsung ya Mbak? Langsung aja. Ya. Jadi untuk yang pertama, kesempatan bagi mahasiswa magang sangat ada. Sangat ada, ini bisa dilihat di web Wika Gedung atau hubungi webnya Wika Gedung juga, syarat-syarat atau keinginan bila ingin magang di Wika Gedung. Kemudian kesempatan magang, oke, fresh graduate, ada semua di sana. Tapi di Wika Gedung ini kita lihat latar belakang akademis ya, atau jurusannya ya. Jurusannya di sana jurusan apa? Yang penting sesuai dengan core bisnis PT Wika Gedung. Gitu. Itu Mbak. Oh baik Pak, Mau sudah Linda? Pak. Oke, siap. Oke, jadi untuk Pak Irfan Alit Mahendra, semoga menjawab ya. Jadi buat mahasiswa sangat terbuka sekali nih, kalau ada yang mau internship atau juga ikut atau juga magang bersama PT Wika Gedung, bisa langsung buka website-nya ya Pak ya? Ya, ya. Oh, benar. Oke deh, terima kasih kepada Irfan dan juga Pak Nariman atas jawabannya. Boleh kita lanjutkan nih Pak ke pertanyaan kedua dengan top teks kedua dari Anonymous. Pertanyaannya adalah, apakah ada kesempatan? Oke, ini sama aja ya ternyata, dan kira-kira apa sajakah kriterianya? Oke, kriterianya tadi sudah disebutkan oleh Bapak juga sesuai dengan latar belakang akademiknya gitu. Mungkin dari pertanyaan kedua ini ada yang mau ditambahkan tidak Pak? Atau kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja? Lanjut saja Mbak, yang kedua juga sama. Oke, siap-siap. Oke, kita masuk ke yang ketiga nih ya Pak, dengan 3 like dari NLB. Apakah pernah terpikir untuk UWG mengembangkan teknologi modular yang terbuat dari bambu laminasi, sehingga mungkin bisa dikategorikan menjadi green building? Oke, boleh nih, langsung dijawab Pak. Ya, jadi masalah pengembangan teknologi itu ada standarnya. Di sini ada harus lolos dari Litbang, kemudian harus lolos standar SNI, kemudian lolos dari kajian engineering tim ahli bangunan gedung nasional, banyak sekali syarat-syaratnya. Kalau mengenai bambu, di sini ini adalah dari sektor materialnya. Dari material kami belum kaji ini karena fungsinya sangat berbeda dengan sandwich panel di modular yang sudah dikerjakan oleh Wika Gedung. Tapi yang paling dipentingkan adalah kategori green building. Jadi green building itu bukan berarti identik dengan bambu pasti green, enggak juga. Karena green building ini yang bisa mengurangi impact terhadap lingkungan, impact terhadap limbah yang dikeluarkan, atau penghematan dari energi yang kita perlukan. Jadi kalau green building ini misalnya harus memerlukan 1000 watt, ternyata kita bisa membuat building dengan fungsi yang sama, tapi dayanya hanya 300 watt. Kemudian harusnya semua ruangan ber-AC,
ternyata teknologi bagaimana kita membuat sirkulasi udara bisa kita buat baik, ternyata tidak perlu AC sebanyak itu. Jadi sifatnya green building ini bukan berarti kalau pakai material alami langsung bisa dikategorikan green, tapi secara struktur atau secara engineering malah berbahaya atau tidak memenuhi syarat. Jadi antara material dengan kategori green building memang ada batas yang harus kita pahami sama-sama. Kalau detailnya ini pasti ada syarat-syarat green building ini apa, bahkan green building ini ada levelnya, ada good, ada premium dan seterusnya ya, kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nariman. Untuk NLB semoga sudah terjawab ya pertanyaannya. Oh ya, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ingatkan juga di sini buat teman-teman yang langsung berinteraksi dengan Pak Nariman atau ingin langsung menanyakan secara langsung, secara verbal, boleh juga ya teman-teman langsung raise hand. Nanti akan kami persilahkan untuk menanyakan secara langsung. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan keempat nih dari Spanjiderman 3. Oke. Seberapa efisien dan efektifkah kontribusi dan inovasi Wika Gedung melaksanakan pembangunan proyek di era pandemi, Pak? Nah, bagaimana langkah evaluasinya? Boleh, Pak, dijawab langsung. Tadi kita lihat sama-sama materi atau hasil dari inovasi Wika Gedung. Jadi dalam pekerjaan modular ini sangat erat sekali korelasinya pada saat pandemi. Pada saat PPKM, semua orang tidak berkerumun, tidak keluar, tidak bersentuhan, bahkan banyak sekali syaratnya pada saat pandemi ini dengan PPKM. Tapi dengan teknologi modular, kita nggak banyak orang, hanya menggunakan crane, orang juga cukup terbatas, tapi fungsinya bisa tercapai dengan cepat. Bahkan pada saat ditunggu dengan antrian yang begitu banyak pasien, bangunan ini bisa berfungsi untuk dimanfaatkan penanganan di masa pandemi. Jadi ini betul-betul efisien sekali ya, efisien sekali. Dan bisa terbukti inovasi ini memang sangat diperlukan di building construction. Kira-kira kita melihatnya itu, Mbak Maulida. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Semoga terjawab ya tadi ya pertanyaan Spanjiderman 3 ya. Jadi dengan teknologi modular tadi ya Pak sangat membantu PT Wika Gedung untuk tetap berinovasi di kala pandemi kemarin. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin yang dari Anonymous ini. Untuk operator boleh agak di-scroll ke atas. Lagi. Bawahnya Spanjiderman. Oke. Stop, iya. Nah, ini dari Anonymous nih Pak, izin bertanya. Proyek Wika Gedung apa saja yang sedang berjalan di wilayah Jawa Timur dan apakah ada kesempatan untuk mahasiswa kerja praktik atau magang di sana? Gimana nih Pak? Di Jawa Timur ada beberapa proyek juga dan ada beberapa mahasiswa sudah berjalan untuk magang di sana juga. Ada mahasiswa kerja praktek, ada yang magang. Kemudian proyek-proyek di sana kebanyakan proyek apartemen ya. Kalau lihat di sana Puncak Group, kemudian punya Ciputra, punya Denver, kemudian punya Pelindo, itu banyak di Jawa Timur, banyak proyek-proyek kami yang sedang berjalan di Dharma Husada. Bisa dilihat ada beberapa pagar proyek, simbolnya Wika Gedung, atau Tower Crane Project, simbolnya Wika Gedung, atau papan nama proyek di Jawa Timur ada. Itu yang ada di Jawa Timur. Kalau untuk kerja praktek bisa dihubungin langsung di project manager setempat, datang ke proyek itu, sampaikan dari kampus mana, di sana akan disesuaikan dengan latar belakang akademis dan situasi site yang ada. Kemudian dilanjut aja ya Mbak ya, atau gimana Mbak? Silakan Mbak. Ya boleh, oke. Terima kasih Pak. Semoga terjawab ya pertanyaan sebelumnya ini. Lalu dari Randy William nih, apakah ada batasan jumlah lantai terhadap pengaplikasian teknologi modular ini Pak? Sampai saat ini yang di Lombok untuk pedok MotoGP tadi sudah lantai 3,
kami sudah menyiapkan aplikasinya sampai dengan lantai 4, karena lantai 4 adalah batas minimal struktur yang menggunakan lift. Jadi kalau udah lantai 4 pun kita sudah siap teknologi ini, karena ada modifikasi engineeringnya di balok dan kolom saja. Semuanya sama juga. Lanjut, Oke, Mbak Maulida. siap, baik Pak. Semoga terjawab ya untuk Randy. Jadi tadi 3 hingga 4. Lalu lanjut ini dari Kak Fikaru Razan Abid. Seperti yang kita ketahui saat ini, banyak perusahaan konstruksi yang juga memproduksi precast. Lalu apa keunggulan dari produk precast milik WG dengan yang lainnya, Pak? Kalau milik Wika Gedung, kita bisa membuat balok dengan bentang terpanjang ya. Jadi ada balok untuk struktur di konstruksi gedung, kita bisa sampai kurang lebih 12 meter. Contoh-contoh proyek di IKEA, itu di lahan parkir atau lahan belanjanya ini tidak banyak kolom. Tapi di sana balok dan kolomnya bisa membuat ruang yang begitu luas. Kita bisa buat di sana, kemudian kita sudah bisa kerjakan di beberapa tempat dengan waktu yang begitu cepat. Contohnya yang di Jakarta ini kemarin gedung Diknas itu bisa kami kerjakan dengan cepat dengan sistem precastnya gedung, Wika Gedung. Oke. Kemudian, oh ya, boleh dilanjut Pak. apa ya Mbak ya? Saya baca lagi pertanyaannya atau gimana ini? Oh, Saya alah, juga mohon baru maaf, Pak. sekali ini melihat begini. Ya. Oke, mohon maaf tadi saya kira ada lanjutannya lagi Pak. Oke, kita lanjut lagi ya Pak ya dari Bang Jago nih. Inovasi apa saja yang digunakan WG untuk memaksimalkan progres pekerjaan di proyek konstruksi dengan kondisi pandemi pada saat ini? Kalau inovasi yang digunakan WG di proyek-proyek ini, karena setiap proyek itu case-nya berbeda, teknologinya berbeda, ownernya berbeda, konsultannya berbeda, sehingga inovasi ini kadang-kadang kita harus bisa survive, harus bisa muncul inovasi sesuai case yang ada di masing-masing proyek. Banyak sekali proyek-proyek ini menghasilkan inovasi, dan dari proyek-proyek ini kita kumpulkan jadi inovasinya WG yang untuk menjadikan template atau IK, instruksi kerja kalau di Wika Gedung ini. Kalau ada sesuatu yang baru, kita pernah mengerjakan dan kita tinggal implementasikan. Jadi setiap proyek ini punya inovasi yang berbeda-beda, dan ada kewajiban di kami, setiap proyek itu selama proyek harus menghasilkan minimal 2 inovasi. Pengertian inovasi ini sesuatu yang baru dan layak dijual untuk menghasilkan efisiensi korporasi. Jadi ini yang bisa saya sampaikan Mbak mengenai inovasi di proyek. Oke, baik Pak. Ternyata banyak ya Pak ya, dan berbeda-beda setiap proyeknya. Baik, semoga terjawab ya untuk Bang Jago. Lalu kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Jonathan nih Pak. Dari proyek WG apakah dengan nilai kontrak terbesar? Baik yang sudah ada maupun yang sedang direncanakan dan berapa nilainya? Kalau yang sudah dikerjakan, kita lihat semua. Tadi ada contohnya di proyek JIS, Jakarta International Stadium, itu sudah dikerjakan. Kalau yang sedang direncanakan, ini kami sedang meng-create untuk bisnis kami di konsesi, karena proyek ini untuk recurring income, itu benar-benar dikendalikan dalam perencanaan. Tapi kalau sifatnya pengadaan terbuka, baik dari pemerintah atau siapapun ownernya, semua bisa merencanakan, belum tentu bisa merealisasikan. Yang penting kita bisa berkompetisi dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak. Semoga terjawab juga ya ini untuk pertanyaan Jonathan tadi. Lalu langsung saja kita lanjut ke pertanyaan dari Anonymous. Ini untuk standar penggunaan BIM di WG, software apa saja yang digunakan, dan untuk kami yang ingin mendaftar, apa saja standar minimal software yang harus kami kuasai, Pak? Untuk BIM ini memang softwarenya kan ada beberapa ya, misalnya ada Tesla atau ada yang lainnya. Jadi bukan berarti harus kaku dipakai yang mana, tapi kita sudah punya bagaimana memodifikasi software BIM untuk di Wika Gedung ini. Oke, baik. Terima kasih.
Pak, semoga terjawab untuk Anonymous. Dan mungkin setelah ini pertanyaan terakhir ya, karena ternyata waktu kita sudah mepet habis gitu ya Pak ya. Pertanyaan terakhir dari Anonymous ini, apakah ada pengalaman berkesan atau mungkin boleh cerita-cerita keseharian Bapak selama menjadi Dirut UWG? Wah, ini mungkin lebih ke experience Bapak kali ya Pak. Ceritain sedikit ke teman-teman di sini. Kalau pengalaman berkesan di Wika Gedung dan keseharian saya bertugas di Wika Gedung ini sangat khas sekali bagaimana menjaga teamwork, bagaimana kebersamaan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Semua punya rasa memiliki dan semua punya rasa tanggung jawab yang sama. Kalau tugas itu semua memang tergantung dari grading dan surat penugasannya, pasti berbeda-beda dengan segala keahlian dan knowledge di masing-masing fungsi. Tapi yang menjadi khas bagaimana kita bersama-sama menjaga Wika Gedung ini tetap harus tumbuh dengan baik dan cepat. Oke, baik. Terima kasih Pak, semoga terjawab ya. Mungkin tadi ada satu pertanyaan lagi yang menjadi request tadi, boleh Prof, untuk kooperator dari Mariana Tesla. Nah, ini lumayan menarik nih. Yang mana ya Mbak ya? Satu pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kali ini. Yang ini Pak nih, yang Mariana Tesla. Oke. Jadi apa saja kendala yang dialami, terutama kendala yang dialami ini bila lokasi pekerjaan ini di luar Jawa dan perlu transporternya pakai kapal laut. Ini sangat tergantung dan kita kadang-kadang di luar prediksi karena kondisi alam. Pada saat pelayaran ini bisa merubah-rubah schedule yang kita harapkan. Ini yang kondisi alam ini di luar kendali kita. Namun demikian, kalau terjadi keterlambatan, kita bisa balas lagi untuk percepatannya di event berikutnya atau di event yang lainnya. Jadi kendala ini kendala transportasi, terutama antar pulau dan jauh. Ini menyangkut masalah alam. Oke deh, terima kasih banyak Pak. Berarti lebih ke transportasi dan masalah alam ya Pak kendalanya. Ya, semoga menjawab. Pertanyaan yang lanjut bisa Pak. Berikutnya ini memenuhi seluruh fasilitas yang disyaratkan sudah jelas. Kalau pekerjaan-pekerjaan modular khususnya rumah sakit ini, salah satu syarat rumah sakit ini adalah syarat dari Kemenkes. Jadi peraturan dari Kemenkes bahwa rumah sakit ini sudah ditentukan jarak antar bed, kemudian bagaimana kelengkapan dan aksesoris di sebuah ruang gawat darurat, di ruang rawat inap, di ruang terima pasien dan lain-lainnya ini sudah mandatori, syarat Kemenkes ini harus dipenuhi. Yang lainnya syarat-syarat metode kerja dan kondisi geografis yang tadi saya sebutkan. Itu Mbak Maulida. Oke, terima kasih banyak Pak. Baik, menjawab sekali ya. Semoga terjawab juga untuk Kak Mariana Tesla. Nah, ternyata pertanyaan dari Kak Mariana Tesla tersebut merupakan penutup dari sesi tanya jawab kita hari ini teman-teman. Karena kebetulan keterbatasan waktu juga ya untuk jawab ini. Nah, tapi untuk peserta semua yang masih ingin bertanya kepada perusahaan, dapat menanyakan langsung pada booth 3D 360 Virtual Exhibition di link ly/3D Expo ICE 2022. Hurufnya kapital semua ya teman-teman. Sekali lagi, apabila ada peserta yang masih ingin menanyakan lebih lanjut kepada perusahaan, dapat langsung mengunjungi booth 3D 360 Virtual Exhibition pada link bit.ly/3D Expo ICE 2022 dengan seluruhnya huruf kapital. Oke, kita baru saja nih teman-teman menyudahi pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab bersama Pak Nariman ya. Dan mewakili peserta acaranya dan juga para panitia, saya mau mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi sebesar-besarnya kepada Pak Nariman Prasetyo MMT yang telah meluangkan waktunya menjadi pembicara di hari ini gitu ya. Nah, dan juga semoga saja hari ini pemaparan materinya bisa membuat kita semua lebih mengenal mengenai PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Dan untuk menutup sesi pemaparan hari ini, kepada yang terhormat Pak Nariman Prasetyo, boleh Pak closing statement-nya yang terakhir untuk teman-teman semua di sini.
closing statement-nya jangan terlalu rumit buat acara sore ini. Closing statement-nya cuman ikan hiu makan toge. I love you WG. Wah, menarik sekali. Oke, baik. Oke ya, semoga itu lumayan mengena ya Pak. Semoga di sini semuanya yang datang bisa ingat closing statement dari Pak Nariman dan bisa menyusul Pak Nariman juga nantinya di PTWG selanjutnya. Oke, nah teman-teman, di sini Firstly mau ngasih tahu juga kalau hari ini nih di ICEE 2022 ini tidak hanya ada company session aja, tapi ICEE juga hadir dengan virtual exhibition pertamanya nih di tahun 2022. Nah, di online virtual exhibition ini pengunjung nanti dapat mengunjungi booth perusahaan, lalu juga bisa berkomunikasi dengan perusahaan, dan ada juga job fair yang dimana pengunjung dapat mengupload CV-nya kepada perusahaan. Makanya jangan lupa kunjungi website virtual exhibition-nya di bit.ly/3dexpo-ICEE 2022 dengan seluruhnya huruf kapital. Sekali lagi bit.ly/3dexpo-ICEE 2022. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat ya untuk Pak Nariman Prasetyo. Karena tidak terasa telah selesai nih ya acara pemaparan dan juga sesi tanya jawabnya ya. Jadi sebagai bentuk apresiasi dan juga ucapan terima kasih atas segala sharing dan juga kebersediaan dari Pak Nariman, pada sesi hari ini dari tim ICEE 2002 akan memberikan sertifikat untuk Bapak sebagai perwakilan dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Nah, untuk sesi penyerahan sertifikat ini kami persilahkan kepada Delvin selaku perwakilan panitia untuk memberikan tanda apresiasi kepada speaker kita hari ini, dan para peserta juga kita persilahkan untuk memberikan reaction melalui fitur yang tersedia pada Zoom. Boleh fitur senyum mungkin ya, atau jempol, atau apapun itu. Nah, mungkin dari Davin boleh nih, apakah ada yang ingin disampaikan sepatah dua patah kata? Halo, apakah kedengar? Masuk, Vin. Oh ya, jadi saya di sini sebagai perwakilan panitia ICEE ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nariman dan semua pihak dari Wijaya Karya Bangunan yang telah berkontribusi di acara company session ini. Kami seluruh panitia ICEE berharap bahwa sesi company session ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua yang hadir pada hari ini ya Pak. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Delvin atas sepatah dua patah katanya. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan foto bersama ya dengan Pak Nariman dan juga sertifikatnya. Mungkin dari operator sudah siap Pak? Boleh mengabari jika sudah siap. Sudah siap. Oke, boleh. Kita mulai fotonya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Semoga sudah ya kepada tim operation. Semoga aman. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Nariman ya. Saya mewakili seluruh peserta dan juga tim dari ICEE 2022. Berterima kasih kepada Pak Nariman atas waktunya ya, yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini, memberikan ilmu-ilmu yang sangat thoughtful dan bermanfaat tadi kepada kita semua. Jadi kepada Pak Nariman, jika ada aktivitas yang ingin dilakukan, sudah boleh dipersilahkan Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman. Nah, tapi walaupun penerimannya sudah ingin melanjutkan aktivitas lainnya nih, kita di sini nggak sampai sini aja. Karena masih ada beberapa mata acara lainnya yang pasti juga ditunggu-tunggu karena ada hadiah-hadiah menarik nih, teman-teman, gitu ya. Nah, aku mau ingetin lagi juga, teman-teman, kalau di sini di ICEE tahun ini, tahun 2021 ini, kita hadir dengan virtual exhibition pertamanya di tahun 2022 ini. Nah, di online virtual exhibition ini, pengunjung nanti dapat mengunjungi booth dari perusahaan, lalu juga dapat berkomunikasi dengan perusahaan, dan juga ada job fair yang mana pengunjung dapat mengupload CV-nya kepada perusahaan yang diimpikan nih, teman-teman. Jadi, jangan lupa untuk mengunjungi virtual exhibition-nya di bit.ly/3D Expo ICEE 2022 dengan huruf kapital semuanya. Oke, selanjutnya
kita masuk ke sesi yang beneran ditunggu-tunggu nih. Bahkan aku aja nungguin gitu ya teman-teman. Karena setelah ini kita akan masuk ke sesi kuis gitu. Yang mana di sesi kuis dan juga setelahnya di sesi door prize nanti, kita di sini akan bagi-bagi hadiah menarik yaitu berupa eksklusif souvenir dari PT Wika Gedung nih. Mungkin teman-teman yang mau mengimpikan bekerja nantinya di Wika ini bisa banget ya mengikuti kuis ini dan juga mengikuti door prize-nya nanti sehingga bisa mendapatkan souvenir dari PT yang diimpikan gitu teman-teman. Oke, jadi untuk kuisnya akan dilaksanakan menggunakan platform Kahoot gitu ya buat tim operation. Oke. Tunggu, oke deh. Nah, masih waiting for players nih teman-teman. Kayaknya kita juga udah sama familiar ya dengan Kahoot gitu ya. Jadi tinggal masuk aja ke kahoot.it, lalu masukkan game pin di 74440. Additional information nih teman-teman. Jadi di sini untuk teman-teman semua yang masuk ke Kahoot jangan lupa untuk menggunakan nama asli ya teman-teman karena nanti untuk memudahkan panggilannya gitu. Soalnya kalau nanti nama orang terus tiba-tiba ada orang-orang yang sama kan kayak sayang ya hadiahnya gitu. Oke nih sudah masuk, sudah ada beberapa belas, kita tunggu 2 menit ke depan kali ya, start yaitu jam 5.03 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa pakai nama asli. Oke, di sini akan ada 3 pemenang yang masing-masing mendapatkan eksklusif souvenir dari PT Wika Gedung ini sendiri. Oke. Sudah 34, apakah masih ada yang ingin masuk lagi? Karena kebetulan kita memiliki partisipan yang lumayan banyak nih ya, ada 172. Masih ada 1 menit lagi nih kita menunggu partisipan untuk Kahoot dengan game pin 74440. Oke. Oke, masih banyak yang masuk. Kita tunggu 1 menit lagi nih. Kemungkinan besar kayaknya teman-teman semua bisa ya menjawab kuis-kuis ini karena pastinya tadi mendengarkan dengan seksama dan sangat memperhatikan ya. Karena saya sendiri tadi melihatnya, wah menarik sekali ya untuk pemaparan dari Pak Nariman ya. Oke, udah jam 5.03 nih teman-teman. Masih pada masuk-masuk. Gak apa-apa, kita countdown 10 detik, lalu bisa dimulai start ya tim operation. Oke, 10, 9, 8, 7, 2, 1. Oke, boleh di start. Kuis PT Wijaya Karya Bangunan. Oke, pertanyaan pertama, pembicara company session bersama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung adalah Bapak. Wah, ini udah aku sebutin berkali-kali banget ya. Kayaknya kalau masih salah juga, bahaya nih teman-teman. Oke. Kebetulan aku agak nge-lag ya, ini sih hak Kahootnya, tapi nggak apa-apa.
Mohon maaf sekali nih teman-teman, tadi sempat ke disconnect lagi gitu ya, jadi agak diam-diam aja nih ya di Zoom-nya. Oke, nggak apa-apa. Untungnya lagi pada kuis kan ya, jadi nggak akan distract lah ya. Oke, lanjut. Kita ke PT Wijaya Karya Bangunan Gedung berkontribusi dalam pembangunan 20 proyek rumah sakit. Benar atau salah ya? Oke, jawabannya salah. Karena yang benar adalah 17, guys. Pasti yang menyimak bisa nih menjawab ya. Oke, sekarang dipimpin oleh Muskina Rizkia. Wah, menarik. Siapa nih yang akan... Masih ada 2 pertanyaan lagi, siapa yang akan bisa mengalahkan Muskina nih ya? Oke, PT Wika Gedung menerima rekor muri pembangunan gedung PIT sistem modular tercepat di sirkuit bertaraf internasional. True or false? Ini apa ya? Ini pasti yang nulis ya, yang nyatet tadi bisa gampang banget gitu ya. Oke, jawabannya true teman-teman. Dan keren banget nih yang jawabannya salah cuma ada 7. Wah, berarti mayoritas dari kita semua nih mendengarkan dengan baik ya. Oke, kita lihat leaderboard-nya sekarang. Oke, masih di Muskina Rizkia. Menarik. Oke, ini yang terakhir banget nih teman-teman. Total value project PT Wijaya Karya Bangunan Gedung yang menggunakan teknologi BIM. Ada berapa? Angkasnya di atas 7 triliun. Dan tadi beneran sudah di-mention sama bapaknya dengan sangat eksplisit gitu. Oke, waktunya habis. Dan jawabannya adalah 7,3 triliun. Waduh, ini tipis-tipis banget ya jawaban-jawabannya. Oke, kayaknya kita udah terlahir banget. Kita lihat podiumnya. Oke, di juara 3 ada Kak Evan dengan nilai 8,468. Lalu kedua Kak Indah Ayu, dan yang terakhir ada ding Kak Febri. Wah, menarik. Ini tadi kayaknya belum di atas ya, tapi ternyata bisa menyusul. Oke, buat teman-teman yang menang ada Kak Febri, Kak Evan, dan juga Kak Indah Ayu, boleh melakukan screenshot atau juga boleh melakukan screenshot dari device masing-masing untuk nanti pengambilan hadiah ya teman-teman. Nah, buat seluruh pemenang di sini yaitu Kak Indah Ayu dan Kak Febri dan Kak Evan, kami ucapkan selamat, congratulations, dan jangan lupa untuk menghubungi Kak Delvin untuk mendapatkan hadiahnya. Mungkin yang lupa Kak Delvin yang mana, itu yang tadi saat kita penyerahan sertifikat itu Kak Delvin ya. Dan jangan lupa untuk mengambil gambar layar dari tahun tadi untuk bukti menangnya. Oke, setelah kita menyelesaikan kuis yang tadi udah ada 3 orang nih yang bakal mendapatkan eksklusif special souvenir dari PT Wika Gedung, kita lanjut ke door prize gitu. Yeay! Jadi buat teman-teman semua yang belum mendapatkan hadiah, jangan bersedih hati karena di sini kita masih ada door prize yang akan dimenangkan oleh 2 orang yang akan mendapatkan eksklusif souvenir dari PT Wika. Oke, buat tim operation boleh di share screen. Aduh, mantap. Oke, kita mulai. Ini teman-teman yang tadi ngisi form absensi nih ya, udah masuk ke sini semua nih. Banyak banget orang-orangnya. Oke, selamat, we have a winner, Henry Tri Atmaja. Selamat kepada Henry Tri Atmaja. Nanti boleh langsung hubungi Delvin ya buat memberitahu kalau kamu pemenang di door prize nanti. Oke, selanjutnya yang kedua, kembali. Wah, menarik. We have a winner here, Dr. Yasser STMT. Menarik. Oke, selamat kepada Dr. Yasser STMT. Boleh langsung menghubungi Delvin untuk nanti diberikan hadiahnya gitu ya, teman-teman. Sekali lagi, selamat kepada seluruh pemenang tadi, pemenang kuis dan juga pemenang door prize, ada 5 orang. Sekali lagi, jangan lupa untuk menghubungi Delvin untuk mendapatkan hadiahnya ya, teman-teman. Ada di chat juga nih, nah benar sekali, udah di share untuk kontaknya juga, untuk kontak Delvin
jangan lupa untuk dihubungi gitu. Nah, selamat sekali lagi kepada seluruh pemenang. Oke teman-teman, tadi kan kita udah sudah menjalani banyak banget sesi ya. Dari tadi kita udah pemaparan, lalu kita udah sesi tanya jawab, udah penyerahan sertifikat, terus ada kuis, dan juga ada door prize. Habis ini kayaknya agak kurang afdol ya teman-teman kalau kita nggak foto bareng nih, kalau setelah ada acara besar gitu ya. Jadi setelah ini let's go, kita semuanya on cam bareng-bareng. Boleh banget teman-teman yang mau touch up dulu, atau mungkin ambil jilbab, atau mungkin bangun dari kasur gitu ya. First ya tunggu 2 menitan ya, sampai jam 5.15 waktu Indonesia Barat untuk foto bersama. Nah, sekalian nih teman-teman, untuk menunggu teman-teman yang lain mungkin persiapan on cam, jangan lupa untuk mengisi feedback form yang sudah di-share oleh teman saya di chat box. Gitu. Nah, ini dia. Share your feedback di sini bit.ly/feedback Wijaya Karya Bangunan Gedung. Wah, ini lengkap banget ya. Wijaya Karya Bangunan Gedung. Jangan lupa setiap huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Sekali lagi, bit.ly/feedback Wijaya Karya Bangunan Gedung. Oke, kita tunggu 1 menit lagi untuk on cam. Oh ya, jangan lupa juga teman-teman untuk menggunakan virtual background yang sudah disediakan tadi, biar kita bisa samaan nih semuanya. Oke, masih ada 1 menit lagi. Dan 1 menit lagi ini juga bisa untuk mengisi feedback-nya ya teman-teman. Jadi kita nyambi gitu ya, sambil on cam, sambil isi feedback juga. Oke, sebentar lagi kita mulai. Oh ya, anyways, feedback ini wajib ya guys diisi kalau ingin mendapatkan sertifikat pesertaan di webinar hari ini gitu. Jadi sayang banget kan ya sudah datang ke acara tapi at the end nggak dapat sertifikat karena nggak ngisi feedback. Jadi jangan lupa untuk diisi di bit.ly/feedback Wijaya Karya Bangunan Gedung dengan seluruh huruf depan huruf kapital. Oke, udah jam 5.15, boleh nih kepada tim operations apakah sudah siap untuk melakukan foto-foto bareng? Oke, terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan. Nah, oke, jadi di Zoom meeting ini ada 5 slide, jadi akan dilakukan 5 kali sesi dokumentasi. Oke, langsung dimulai saja dari yang pertama. 1, 2, 3. Kemudian untuk slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Terakhir, slide kelima, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada teman saya selaku operator atas foto-fotonya tadi yang udah dilaksanakan dengan baik. Oke, teman-teman, sebelum kita closing nih, aku mau ngasih tahu suatu hal, yaitu tahun ini nih di acara ICE 2020 itu ada acara lainnya gitu. Jadi kita nggak cuma acara company session ini, tapi kita terdiri dari berbagai rangkaian acara gitu. Salah satunya ada Student Conference ICE yang membuka sesi pemaparan narasumber untuk umum dan juga gratis. Ini menarik banget nih teman-teman, karena kita bisa melihat ya, ini banyak banget speaker-speakernya yang pastinya luar biasa dan juga keren-keren, tapi ini webinarnya bisa kita datangi secara gratis dan dapat sertifikat gitu. Nah, conference ini mengambil tema seputar Lean Construction yang merupakan suatu solusi dalam mewujudkan industri konstruksi yang efektif dan juga efisien. Nah, acara ini juga mengandung narasumber ahli di bidangnya, dan pada acara ini akan dikupas secara tuntas bagaimana aplikasi Lean Construction dilakukan di setiap fase proyek konstruksi. Nah, mungkin teman-teman yang tertarik dengan Lean Construction boleh banget langsung aja daftar di bit.ly/Lean 101 registration. Dan sekali lagi buat teman-teman yang tertarik bisa langsung daftar di bit.ly/Lean 101 registration. Lean 101 registration dengan seluruh huruf besar
huruf depannya huruf besar. Jadi huruf L dan huruf R-nya huruf besar gitu. bit.ly/lin 101 registration. Oke, nah selanjutnya selain ada link Construction Conference tadi, ada juga national seminar nih teman-teman. Jadi ITB Civil Engineering Expo kali ini kita juga mempersembahkan seminar nasional dengan tema Optimizing Sustainable Construction through Digital Transformation. Wow. Jadi seminar di sini akan diisi oleh pembicara-pembicara juga yang tidak kalah luar biasanya gitu ya, dan juga pastinya ahli dalam bidangnya nih teman-teman. Dan ini mencakup ada akademisi, ada praktisi, dan juga dari pihak pemerintah nih. Bisa dilihat di posternya yang tertera di layar ya. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung aja daftarkan dirimu melalui website ICEE ITB di iceeitb.com, lalu masuk ke main event, atau juga bisa langsung melalui link bit.ly/seminar ICEE 2022 dengan seluruhnya huruf kecil. Sekali lagi, bit.ly/seminar ICEE 2022. Gitu teman-teman. Jadi ini tuh gratis hanya dengan daftar dan upload Twibbon di Instagram. Yang Twibbonnya dan juga posternya bisa diakses melalui bit.ly/Twibbon seminar ICEE dengan huruf T, S, dan juga ICEE huruf kapital. Sekali lagi, untuk Twibbonnya bisa diakses di bit.ly/Twibbon seminar ICEE dengan huruf T, S, dan ICEE huruf kapital. Oke, segitu aja nih ya untuk promosi dari ICEE itu sendiri, karena pastinya kalau misalnya satu rangkaian acara bagus, yang lainnya juga pastinya nggak kalah keren gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa sekali lagi, first mau ingetin, jangan lupa datang ke 360 Virtual Exhibition-nya ICEE 2022. Oke, nah jadi saya selaku MC hari ini nih ingin mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua, kepada seluruh peserta eksklusif company session hari ini yang telah mengikuti rangkaian acara hari ini dari awal hingga akhir. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa juga untuk mengikuti rangkaian acara ICEE yang lainnya dan mengunjungi online virtual exhibition untuk berinteraksi dengan perusahaan impianmu. Linknya untuk di 360 Virtual Exhibition dapat diakses pada bit.ly/3D Expo ICEE 2022 dengan 3D Expo ICEE 2022 menggunakan seluruhnya huruf kapital. Jangan lupa juga bahwa ICEE 2022 is in collaboration with various national and international companies as exhibitors. So, keep yourself updated with ICEE 2022 by following our social media for more information. Yang pertama ada email di iceeitb@gmail.com, lalu Instagram di ICEE ITB, Twitter di ICEE ITB, Facebook dan LinkedIn di ITB Civil Engineering Expo, dan yang terakhir website di iceeitb.com. Begitu dulu dari eksklusif company session ICEE 2022 bersama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Saya selaku MC juga ingin memohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan selama keberjalanan acara, maupun tadi juga sempat disconnect beberapa kali. Saya mohon maaf sekali. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan hopefully we can meet in another occasion. Oke, saya First Maulida pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.